Belum juga usai prahara yang menimpa Rizky Aditya terkait tes DNA. Kali ini suami Citra Kirana menggegerkan publik atas video syur yang beredar di media sosial. 2 tahun pernikahan Rizky Aditya dengan Citra Kirana, nampaknya banyak sekali ujian yang harus dihadapi oleh keduanya. Kisah masa lalu Rizky nampaknya baru berdampak di kehidupannya saat ini. Sikap bungkam yang ditunjukkan oleh pasangan yang menikah pada 1 Desember 2019 ini rupanya makin memperkuat dugaan publik bahwa sosok yang ada dalam video berdurasi 1 menit 20 detik itu merupakan Rizky Aditya. Bukan hanya suami Citra Kirana saja, Syikri Daulay pun juga tengah menjadi perbincangan publik atas hal yang sama. Entah apa yang terjadi hingga membuat video-video pribadi milik para selebriti ini akhirnya bisa beredar luas di media sosial. Tak ingin memberitakan sesuatu hal yang tidak memiliki landasan yang kuat, tim cuap-cuap investigasi memutuskan untuk mewawancarai pakar telematika hingga pakar ekspresi untuk memberikan informasi yang akurat untuk para MOP lovers. Dari hasil wawancara tersebut, tim cuap-cuap investigasi pun akhirnya mendapatkan informasi yang akurat berdasarkan ilmu yang dimiliki oleh pakar-pakar tersebut. Lantas, fakta-fakta apa sajakah yang didapatkan oleh tim cuap-cuap investigasi terkait beredarnya video syur Rizky Aditya di media sosial? Serta benarkah fenomena seperti ini telah terjadi sejak dahulu sebelum adanya media sosial? Bersama cuap-cuap investigasi, kami akan menguak kisah seputar selebriti dari yang biasa menjadi tidak biasa. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini. Penghujung tahun 2022 rupanya menjadi penutup tahun yang cukup berat bagi pasangan Rizky Aditya dan Citra Kirana. Bagaimana tidak? Belum juga usai konflik dengan Wenny Aryani, kini Rizky Aditya harus menghadapi getirnya persoalan terkait video syurnya yang beredar luas. Masih diam 1000 bahasa, Rizky Aditya hingga kini belum juga memberikan klarifikasinya atas video syur tersebut. Namun berbeda dengan Rizky Aditya, Citra Kirana justru memposting foto kebersamaannya dengan sang suami dengan sebuah caption yang melambangkan cinta. Lantas bagaimanakah Romy Rafael sebagai pakar hipnoterapi melihat dari berbagai aspek atas beredarnya video tersebut? Dan adakah tekanan yang dirasakan oleh seseorang yang diduga Rizky Aditya dalam video syur tersebut? Oke. Jika ada sebuah video tidak senonoh dari siapapun itu juga orangnya ya, itu banyak aspek psikologis yang terjadi ya, bisa juga ditipu, bisa juga dimanipulasi, bisa juga siapapun itu memiliki kecenderungan psikologis untuk menampilkan sisi gelapnya begitu, atau mungkin dia juga korban. Jadi banyak aspek sih. Nah, itu yang perlu ditelaah baik-baik begitu, karena apapun yang dilakukan seseorang itu pasti punya dampak bagi yang menyaksikan dan orang yang melakukannya. Nah, mungkin video tersebut terjadi di masa lalu ya, sebelum tanda kutip orang ini keluar ke publik ya. Nah, kalau itu berarti yang menjadi korban ya orang tersebut, yang harus kita kasihani juga begitu. Mungkin itu informasi private yang tidak seharusnya keluar, tapi bocor ya, itu yang terjadi gitu. Tapi kalau dari Rizky Adityanya sendiri sepertinya tidak ada tekanan di situ. Ya nggak ada ekspresi, biasa aja, ya santai gitu aja. Makanya saya katakan ini perlu penelitian lebih jauh, perlu assessment lebih jauh, perlu ambil aja dulu Rizky Adityanya, wawancara atau interogasi gitu, tahu apakah ini bentuk
sebetulnya di antara mereka ada hubungan, ini bentuk yang biasa mereka lakukan, itu nggak ada pasal hukumnya istilahnya. Atau ini pelecehan seksual, ini pelanggaran hukum, gitu. Atau ini bentuk eksibisionisme, artinya apa? Gangguan psikologis. Setiap manusia tentu memiliki sisi gelap yang ada pada dirinya. Meski demikian, terkait beredarnya video syur yang diduga merupakan sosok Rezky Aditya, hal ini rupanya dapat dianalisis dalam berbagai aspek. Dalam kasus ini, para pakar menilai bisa saja Rezky Aditya menjadi korban atas beredarnya video tersebut. Meski demikian, hal ini harus ditelaah lebih jauh oleh pihak-pihak yang berkepentingan demi mendapatkan jawaban yang mutlak dan lebih akurat. Lantas seperti apakah pakar telematika menganalogikan mengenai video syur yang tengah beredar luas di media sosial? Dan bagaimanakah Kirdi Putra yang merupakan pakar ekspresi melihat secara harfiah atas isi dari video tersebut? Oke, kita bicara Rezky Aditya di sini sekarang. Video yang tersebar adalah di mana dia kelihatan sedang melakukan video chatting, ya. Nah, video chatting tersebut bukan acting lagi video chatting, tapi memang benar-benar lagi melakukan video chatting, ya. Karena kelihatan dari resolusi antara gambar yang ada dengan aplikasi chattingnya itu yang berbeda, ya. Gitu. Kemudian apa yang dilakukan itu dia melakukan interaksi dengan lawan bicaranya. Beda kalau video cuma rekam sendiri, ya, suara video gitu, suara foto, ya, suara rekam. Itu tentu aktingnya dengan yang lain berinteraksi berbeda. Nah, kenapa dia bisa sampai berinteraksi? Jadi dari analogi yang ada dari yang chattingnya di sini, dia itu terpancing sama seseorang, tentu lawan bicara mungkin wanita, ya, yang kemudian menampilkan fotonya yang cukup menarik. Setelah cukup menarik, dia kemudian terpancing untuk melakukan video call dulu, normal, ya, sekitar 1 menit 20 detikan gitu. Nah, video call ini biasanya untuk pancingan interaksi dulu, biar bikin nyaman, ya, saling kenal gitu. Tetapi kemudian langsung dilanjutkan lagi oleh si lawan bicaranya, bukan oleh si pria, ya, oleh lawan bicaranya. Itu langsung lagi dibuat video call, dan yang berikutnya itu total durasinya ini adalah sepanjang 8 menit, sekitar, ya, 8 menit 2 detik kalau nggak salah. Kalau ini adalah sebuah bentuk intimasi di antara mereka berdua dan mereka, ya, ini cuman dia gimana sih kalau antara suami istri, antara pacaran, ya teasing aja, gangguin aja gitu, ya, bentuk akrab dan bentuk intimasi, bentuk keintiman mereka. Kalau ini adalah pelecehan seksual, ya, artinya adalah orang ini yang salah satu yang pihak pengirimnya, ya, istilahnya ingin mendapatkan kontrol. Jadi pelecehan seksual itu bukan hanya masalah kepuasan seksual, tetapi adalah kontrol, dominasi atas lawannya. Tapi kalau yang ketiga, ini adalah sebuah bentuk eksibisionisme, ya, maka pengirimnya, pelakunya ingin memperoleh sebuah kepuasan dari respon orang yang melihat. Gitu. Dia akan merasa puas, merasa nikmat ketika orang yang melawan bicaranya itu memberikan respon gitu. Responnya apapun, ya, yang diberikan. Memiliki ranah privasi dalam kehidupan tentu menjadi penting bagi tiap orang. Namun jika hal dari sesuatu yang sangat pribadi tersebut terkuak dalam ranah publik, mungkinkah ini menjadi sebuah pelecehan? Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Halo, saya Catherine Wilson. Saksikan Cuap-Cuap hanya di MOP Channel. Melihat dari sisi video syur yang beredar, rupanya diketahui bahwa seseorang yang diduga Rezky Aditya tengah komunikasi 2 arah melalui sebuah video chatting. Diduga memang secara sengaja untuk mencemarkan dan menjatuhkan seseorang
maka Rezky Aditya dapat dikatakan sebagai korban atas tersebarnya video syur tersebut. Dari banyaknya pakar yang menganalisis video syur tersebut, ternyata seseorang yang diduga adalah suami dari Citra Kirana ini memiliki hubungan personal dengan orang yang sedang melakukan video call tersebut. Lantas benarkah video syur itu sengaja direkam oleh lawan bicara Rezky Aditya pada saat video call? Dan kapankah perekaman itu terjadi hingga baru-baru kini menggegerkan publik? Nah, konteksnya kalau dibilang sebuah penyakit itu apa dulu begitu? Karena kalau itu pertukaran komunikasi antara dua orang dan awalnya ada sifat saling mempercayai, nah berarti kan bisa jadi satu sisi yang memang sengaja mencemarkan atau menjatuhkan, begitu sih. Berarti seperti itu. Tapi kalau konteksnya itu di publik ya, kan banyak tuh eksibisionis kalau di luar negeri ya, banyak ya. Nah itu hal yang berbeda. Jadi saya harus melihat lebih dalam nih konteksnya. Analogi ini dari mana atau kronologi ini dari mana saya melihatnya bahwa rekaman tersebut, chatting tersebut terjadi di di Jumat bulan Januari ya, bulan Januari, berarti anggaplah Januari awal di sini misalnya 2022. Nah, kemudian baru tersebarnya di akhir tahun gitu. Nah, dengan rentang yang hampir 12 bulan ini, yang paling mungkin kejadian adalah yang bersangkutan udah sempat diancam dan kemudian diminta uang, akhirnya diberikan uang. Nah, tetapi ini udah suatu modus umum bahwa walaupun sudah diberikan uang, selalu si pengancamnya itu nggak puas diri, nanti akan melanjutkan, padahal janjinya nanti akan dihapus. Tapi enggak, itu yang normalnya begitu, mereka enggak menghapusnya, mereka akan tetap tayangkan kembali. Nah, kemudian hal lain lagi yang juga lebih menguatkan analisa saya bahwa ini adalah video ancaman, karena dari 8 menit yang ada, yang ditayangkan hanya 1 menit terakhir. Oke. Kalau ini adalah untuk mengungkapkan seseorang, murni hanya sebagai seseorang itu, sebagai figur, mau dibilang yang nggak kenal, pasti ditayangkannya itu adalah sebanyak tetap 8 menit. Kenapa? Karena akan kelihatan aktivitasnya semuanya masih yang umum, karena publik juga senang melihatnya. Ya, tidak dipotong hanya yang diberikan 1 menit yang terakhirnya saja gitu. Ya, nah jadi ini udah jelas seperti itu. Dan kemudian hal yang paling mungkin juga ini bisa jadi suatu saat nanti kalau tuntutannya tidak dipenuhi, maka tayangan yang 7 menit yang sisanya yang belum tayang, yang 7 menit awalnya itu mungkin juga akan tampil ya, apabila di sana ternyata ada suatu tampilan-tampilan adegan-adegan yang cukup sensual dan memalukan di pihak si prianya, bukan yang wanitanya. Gitu dulu. Pakar telematika telah menyampaikan secara tegas mengenai video syur yang beredar di media sosial. Menurut analisis atas ilmu pengetahuan yang dimiliki, Abimanyu mengatakan bahwa video dan percakapan tersebut terjadi pada bulan Januari 2022 lalu. Tentu hal itu mengejutkan publik, lantaran pada saat kejadian, Rezky telah menikah dan memiliki seorang putra dari pernikahannya dengan Citra Kirana. Lantas, adakah keterpaksaan yang dirasakan oleh seseorang yang diduga Rezky Aditya saat melakukan video chatting dengan seseorang yang belum diketahui identitasnya tersebut? Dan adakah ketidaksengajaan yang dilakukan oleh Rezky Aditya saat melakukan hal yang tidak senonoh tersebut? Ya kalau sudah dikirim ya pasti sengaja dilakukan lah. Nggak mungkin kalau udah dikirim videonya, artinya nggak sengaja gitu, nggak sengaja itu. Dan posisinya kan kalau kita lihat, ya kan tadi yang dikeluarin sama dia, ya artinya pasti sengaja, nggak mungkin nggak sengaja gitu, nggak mungkin Pak. Saya bukan pakar ekspresi ya, tetapi saya melihatnya jadi gini, gesturnya orang di situ dalam dia melakukan interaksi ini kelihatan nyaman, dan kemudian rekamannya juga dilakukannya nyaman, tidak terpaksa, tidak diambil oleh orang lain, diambil oleh dia sendiri, dia direkam ya. Kemudian mungkin juga atas permintaan dari yang lawannya gitu, jadi diminta lawannya untuk melakukan ini dong, melakukan itu dong gitu. Nah, mungkin ada yang bertanya kenapa kok umpamanya memang seperti itu,
itu kita lihat ada layar yang hitam ya ditutupi. Layar hitam ini bukan berarti pada saat chatting itu ditutup. Biasanya akan tetap terbuka karena dengan demikian misalnya ada figur wanita yang dia di sana, itu akan membuat si pria lebih nyaman. Dia akan merasa lebih nyaman karena dia berinteraksi dengan wanita dan kemudian dia ada ketertarikan lah, ada terjadi rangsangan bagi dia secara visual dan verbalnya ya tentu. Itu kemudian yang mengakibatkan dia tertarik melakukan yang lebih jauh. Kalau yang wanitanya tidak membuka apapun dan kemudian tidak lebih jauh, ya dia pria juga ngapain, pasti nggak akan mau. Biasanya kan gitu ya. Nah, kenapa jadi hitam ya ditutup? Karena ini akan disebarkan gitu ya, akan disebarkan kemudian dia ditutup, ya udah selesai. Meski fenomena ini bukanlah hal yang baru, namun hal ini masih menjadi tabu bagi sebagian orang. Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Saksikan Cuap-Cuap hanya di MOP Channel. Segala yang terjadi kini harus dihadapi oleh Rezky Aditya. Terlebih ketika banyak orang yang hanya melihat dari satu sisi tanpa adanya sebuah konfirmasi. Bukan hal yang tidak mungkin bagi Rezky Aditya untuk membuat laporan ke polisian. Hanya saja tentu hal itu juga akan berdampak kepada karir dan rumah tangganya di kemudian hari. Prahara demi prahara kian muncul ke permukaan ketika Rezky Aditya tengah merasakan kebahagiaan dengan sang istri tercinta. Namun segala tindak tanduk tentu akan membawa dampak bagi orang yang melakukan. Lantas, masih adakah anggapan bahwa video syur yang beredar tersebut merupakan hasil editan dari seseorang yang tak bertanggung jawab? Dan benarkah fenomena yang terjadi ini merupakan sebuah hal yang telah terjadi sejak dahulu? Di masyarakat. Nah, efeknya pasti segala sesuatu yang kita lakukan memiliki dampak atau efek ya. Baik dari orang, jadi ada dua sisi, selalu ada dua sisi. Dan kadang sayangnya orang itu hanya melihat satu sisi saja. Pasti semuanya ada efeknya gitu. Nah, sekarang kalau mau bicara efek dari segala macam perbuatan, pasti akan ada efek negatifnya, pasti ada efek positifnya juga, tergantung dari sudut pandang melihatnya gitu sih. Fenomena ini bukan fenomena baru. Fenomena ini dari tahun zaman dahulu kala ada fenomena-fenomena seperti ini. Cuman kebetulan sudah ada sosial media, sudah ada smartphone, dan kebetulan pada public figure sehingga apa namanya? Jadi fenomena ini bukan fenomena baru. Fenomena ini sudah ada semenjak zaman dahulu kala. Tapi karena sekarang ada sosial media, ada smartphone, dan kemudian terjadi pada public figure, maka yang terjadi adalah kita heboh. Padahal ini banyak sekali di masyarakat kita di mana-mana, nggak ada yang spesial dengan mereka. Biasa tiga kemungkinan, apakah ini intimasi, apakah ini kemudian pelecehan, apakah ini kemudian adalah bentuk eksibisionisme. Itu terjadi di masyarakat kita secara luas dan terjadi tiap hari di berbagai tempat. Cuman karena nggak terkenal orangnya, maka nggak jadi heboh gitu. Bahwa ini tidak ada editan dalam arti bahwa ada editan dia digital, kemudian ada misalnya ada rekayasa foto yang pakai deepfake, ataupun kemudian mungkin pakai reface, ada aplikasi yang sejenisnya semua untuk pemalsuan kayak gitu, nggak ada. Ini yang real aja. Kemudian apakah pihak yang sana melakukan dandanan, hanya melakukan dandanan agak kelihatan mirip? Enggak juga ya. Dari sini beberapa dari anggota tubuhnya atau tampilannya semua yang di arah wajahnya itu masih sesuai, masih bisa dibilang sama dengan orang yang sekarang yang diperbincangkan gitu. Hal yang tidak mudah bagi Rezky Aditya
untuk membangun rasa percayanya kepada orang lain. Terlebih dirinya pun harus meyakinkan sang istri dan keluarga besarnya atas kasus-kasus yang tengah ia alami. Nas memang ketika Reski tengah berusaha untuk merubah kepribadian dan kebiasaan-kebiasaan buruknya, justru dampak dari perbuatan di masa lalunya baru terbuka ketika dirinya telah menjalin kehidupan berumah tangga. Lantas adakah kemungkinan terburuk lainnya atas beredarnya video syur yang tersebar di media sosial kali ini? Dan bagaimanakah pakar telematika menjelaskan keidentikan wajah dalam video syur tersebut yang dikaitkan dengan Reski Aditya? Kalau misalnya orang yang mengalami menjadi korban ingin berubah atau si pelaku juga ingin berubah, tentunya banyak cara untuk melakukan proses terapinya ya. Tapi langkah pertama ya mereka harus menyadari dulu kalau mereka punya masalah. Kalau nggak bisa ya. Support dari keluarga penting nggak sih? Nah, jadi penting banget support dari keluarga ya, karena mereka sendiri kan juga menjadi korban. Mungkin korban dari rasa percaya, korban dari sosial, atau korban dari manipulasi. Tetapi kemungkinan kedepannya kalau umpamanya tadi, apabila benar ini ternyata adalah suatu penuntutan ya kepada yang si pria, nanti pada saat ini semakin tidak dipenuhi tuntutannya, akhirnya mungkin nomor telepon yang sekarang tadi ketutup akan menjadi kebuka gitu. Oke, Bah, kalau dilihat dari tingkat kemiripannya mungkin berapa persen sih, Bah? Kamu kelamaan interview Roy Suryo ya. Gini, secara digital itu kita tidak melakukan persentase wajah, ya, gitu, agar masyarakat juga clear. Wajah itu tidak dipersentasekan, tetapi wajah itu tinggal dibentuk apa seberapa identik atau tidak, ya. Nah, itu dari bentuk tentu dari tulang matanya dan hidungnya, posisi-posisi yang kayak gitu, yang kemudian secara bioritmiknya itu kan kelihatannya bahwa memang itu adalah wajah dari yang bersangkutan, ya, itu jadi jelas. Nah, nanti kalau pertanyaannya adalah apakah ini real atau tidak, ini tunggu aja apabila hal ini bukan hanya yang untuk interaksi dan klarifikasi. Kalau gini kan klarifikasi suatu berita oleh kantor berita yang ditanyakan kepada saya. Tetapi apabila ini sudah meningkat kepada kasus hukum dan kemudian diminta orang hukum untuk mengklarifikasi, untuk memberikan kesaksian dan lain sebagainya, nah pembuktian di situ baru saya lakukan lebih mendalam. Tapi secara umum kita udah lihat ya dari konteks yang ada, konten yang ada, itu yang bersangkutan adalah wajah yang ada di dalam video ini gitu. Ya, untuk keduanya yang namanya orang terkenal ya, yang namanya public figure pasti punya resiko ya. Kadang kita bener aja jadi salah. Gimana kalau kita salah gitu? Ya mudah-mudahan sih nggak salah, dan semua hoax, semua berita-berita itu tidak seperti apa yang kita pikirkan gitu. Jadi pokoknya sukses terus untuk inisial R tersebut ya. Semoga 2023 ini nggak ada lagi deh hoax kayak gini ya. Ya nggak sih? Hukum tabur tuai tentu sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari. Jika kamu berbuat baik, sesungguhnya kebaikan tersebut adalah milikmu sendiri. Namun, jika kita berbuat sesuatu yang tak baik, maka kerugian pun akan melanda diri kita sendiri juga. Itulah cuap-cuap investigasi sore hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini.